Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa berjumpa melalui renungan kita pada pagi hari ini, saat teduh yang sungguh-sungguh saya percaya akan selalu membangkitkan iman kita, akan selalu membuat kita bertambah semangat dalam melanjutkan segala aktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan. Yakin dan percaya orang-orang yang selalu disertai Tuhan, orang-orang yang selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu, saudara, mari saya mengajak saudara-saudara untuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam. Tuhan sudah melindungi kami hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan untuk melandasi kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya melalui firman, kekuatan firman itu akan membangkitkan kami, memberikan kami semangat yang baru untuk dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dalam perikop ini, saudara, Paulus ingin menceritakan, Paulus ingin menasihati kepada jemaat-jemaat di Korintus tentang pentingnya sebuah kasih. Pada waktu itu, saudara-saudara, Paulus menulis kepada jemaat di situ yang saat itu dalam keadaan sedang berselisih paham, saudara. Yang satu dengan yang lain saling mempersalahkan. Yang satu berkata bahwa ajaran saya lebih benar. Yang satu berkata, ajaran kamu yang salah, saya yang benar. Demikian juga dengan sebaliknya, saudara. Nah, oleh sebab itu hanya kasihlah yang bisa mempersatukan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu kasih itu dari dalam hidup kita. Kasih itu dari dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berkata dalam ayat yang ke-16 ini, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu? Dia ingin menegur, bukankah kamu adalah bait daripada Roh Kudus? Dia ingin mengingatkan, kamu ini adalah bait Roh Kudus. Kamu ini adalah tempat kediaman Tuhan. Oleh dan sebab itu tidak pantaslah bagi kamu sebagai tempat kediaman Tuhan melakukan hal yang seperti itu. Melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dunia, oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin mengajarkan kepada orang-orang di Korintus bagaimana hidup di dalam kasih. Ketika orang tahu bahwa hidupnya itu penuh dengan kasih, orang tahu bahwa hidupnya adalah bait Roh Kudus, maka hidupnya harus ada kasih yang keluar dari dalam dirinya. Karena Allah itu adalah kasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini juga mengajarkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kadang-kadang kita dalam hidup banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, saudara. Sehingga kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah tempat kediaman Roh Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kita.
sehingga kita tidak menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada pelajaran-pelajaran yang penting yang perlu kita lihat di sini, saudara. Bahwa ketika kita tahu bahwa Allah tinggal dalam hidup kita, ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan sendirilah, tidak ada yang lain. Tuhan sendirilah yang hidup di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu bimbang karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sendiri ada dalam hidup kita, itu artinya kita harus tahu bahwa hidup kita harus tahu bahwa kita harus siap untuk dikoreksi. Kalau hidup kita adalah baik Tuhan, setiap mata, setiap orang akan melihat kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Orang akan melihat hidup kita karena mereka tahu bahwa hidup kita adalah baik daripada Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Untuk itu ketika kita sadar, ketika kita tahu bahwa Tuhan ada diam dalam kita, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu siap sedia untuk dikoreksi dan mengoreksi diri kita sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus siap dikoreksi. Kita harus siap diperbaiki. Kita harus siap ditegur. Bahkan kita juga harus siap untuk menegur diri kita sendiri. Kadang ketika orang-orang sedang berselisih, mereka mengatakan bahwa saya benar, kamu salah. Ajaran saya yang lebih benar. Apa yang saya lakukan ini sudah benar. Itu namanya orang yang tidak mau dikoreksi. Orang yang tidak mau dibaharui, orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Tetapi di sini orang yang menyadari dirinya adalah bait Roh Kudus, ada bait Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Dia harus mau setiap hari, setiap saat untuk mau dikoreksi, untuk mau diperbaiki. Dan dia harus sadar bahwa hidupnya perlu diperbaiki. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat kisah daripada Daud. Bahkan Daud diceritakan juga dalam Kisah Para Rasul, saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat 22 di sana berkata bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di sini dikatakan bahwa tentang Daud, bahwa Allah telah menyatakan dengan kata lain di sini Allah bersaksi tentang Daud. Aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan kehendakku. Mengapa Tuhan berkenan bagi Daud, saudara? Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan? Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Daud mau dikoreksi ketika dia pernah melakukan dosa, saudara. Ketika dia mengambil Betsheba dengan cara yang tidak baik, dia membunuh suaminya yaitu Uria. Kemudian dia mengambil Betsheba dengan cara yang tidak baik menjadi istrinya. Itu sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan. Tetapi yang luar biasanya di sini, saudara, Daud mau ditegur ketika Nabi Tuhan datang, yaitu Nathan, menegur Daud bahwa Daud sudah berdosa di hadapan Tuhan. Daud tidak berkata bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Saya seorang raja, kenapa engkau berani-beraninya datang menegur aku? Aku selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa siapakah engkau sehingga engkau datang dengan begitu beraninya menegur aku? Daud tidak melakukan hal itu, saudara. Tetapi Daud menyadari bahwa dia telah salah di hadapan Tuhan.
Dia bahkan mengakui bahwa dia sungguh-sungguh berdosa. Itulah pribadi yang mau ditegur, yang mau diperbaiki, yang mau dikoreksi dalam hidup ini. Ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus, kita mau ditegur. Jadilah pribadi yang mau ditegur, saudara. Mau dikoreksi hidupmu, mau diperbaiki. Bahkan kita mau dengan rendah hati menyadari bahwa kalau kita salah, kita perlu untuk diperbaiki. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari, kalau kita tahu bahwa kita adalah bait daripada Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menjadi saksi kehadiran Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Kita harus menjadi saksi. Kita harus menyaksikan kepada orang-orang bahwa saya ini adalah bait Roh Kudus. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Saya harus melakukan segala kebenaran-kebenaran yang dituliskan dalam firman Tuhan. Saya mau jadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat Tuhan mengendalikan hidup kita, maka kita harus memberi diri kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan bagi generasi ini, untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang melihat kita, yang ada di sekitar kita. Kita harus melakukan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bisa melihat Kristus, bisa melihat Tuhan Yesus, bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus, kita harus menyadari, kita harus melakukan 9 buah roh yang ada dalam kita, yaitu kasih, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saudara-saudara, dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22, kita bisa melihat di sana, saudara yang dikasih Tuhan, betapa Tuhan memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan mengeluarkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu akan menampakkan identitas kita sebagai bait daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa tujuan daripada kita memperlihatkan kualitas kita, kita memperlihatkan kehidupan kita yang adalah bait Roh Kudus? Tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika orang melihat pribadi kita yang adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan, maka hidup kita akan dilihat orang, sehingga orang akan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulannya, saudara, ketika kita menyadari bahwa tubuh kita, hidup kita adalah bait tempat kediaman Tuhan, maka kasih akan keluar dari hidup kita. Kasih akan terpancar dari hidup kita, sehingga apapun yang kita keluarkan semuanya adalah kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan yang bertahta dalam hidup kita adalah Tuhan yang adalah kasih. Dan ketika kita hidup, kita akan mengeluarkan buah-buah kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa pergumulan kita hari-hari ini, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti percaya, kita pasti percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita. Mungkin kita berkata bahwa saya rasa saya adalah orang yang lemah, saya tidak mampu, tetapi beri dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan hidupmu. Tuhan akan memberkati hidupmu, dan Tuhan akan menolong hidupmu. Selamat, saudara, pasti diberkati Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang diberkati Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan sebentar, besok, dan seterusnya, pasti akan diberkati Tuhan. Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, ketika engkau hidup di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini sungguh-sungguh memberkati kami. Kami mau hidup di dalam kasih Tuhan. Kami mau percaya bahwa apa yang kami lakukan sungguh-sungguh akan menyukakan hati Tuhan. Karena kami tahu bahwa tubuh kami adalah bait daripada Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah ketika kami menyadari bahwa
tubuh kami adalah bait Roh Kudus, maka kasih itu akan terpancar dari dalam kehidupan kami untuk dinikmati oleh orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.